Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita membahas masalah teks ceramah. Ada beberapa yang kita bahas. Di antaranya yang pertama, pengertian teks ceramah. Pengertian teks ceramah yaitu teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Ya, itu pengertian daripada teks ceramah. Ya. Kemudian perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Nah, ini ada perbedaannya. Pidato ini pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yaitu ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakan. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapat dukungan dari pendengarnya. Itu pengertian dari pada pidato. Nah, sekarang yang khotbah ini. Sedang khotbah itu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan, ini ya, mengenai keagamaan dan praktek ibadah. Nah, ini berkaitan dengan agama kalau khotbah ya. Nih, ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan, ini berkaitan dengan agama kalau khotbah. Kemudian ceramah. Nah, ini bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum, mencakup semua bidang, tidak hanya agama, di semua bidang, disampaikan oleh pakar atau orang ahli dalam bidangnya. Nah, ini pidato beda, kan? Kalau pidato tadi bersifat persuasif, nah, mengajak, nah ini mengajak pendengar untuk mengubah persepsi. Kalau ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang sifatnya umum. Itu perbedaannya ya. Lanjut ke strukturnya. Ini perhatikan strukturnya ya. Pertama pembuka, pembuka ya, atau satu, atau A boleh. Satu ya, pembuka atau tesis. Berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Nah, sama ya. Mari sudah mempelajari teks eksposisi ya. Kemudian yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Nah, isinya itu berupa rangkuman argumen ya. Nah, ini berupa rangkaian argumen-argumen penceramah, pendapat-pendapat penceramah dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis tadi. Bagian ini biasanya menggunakan pula berbagai fakta. Nah, ini harus menggunakan fakta ini. Dan data. Argumennya itu harus ada faktanya. Untuk apa tujuannya? Memperkuat nah, pendapat penceramah tadi. Kalau nggak ada faktanya, nggak ada datanya, pendapatnya tidak kuat. Nah, itu tujuannya ya. Menyampaikan argumen harus ada
fakta atau data supaya orang lebih percaya. Kemudian yang ketiga, penutup atau penegasan kembali. Nah, ini merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Diulang kembalilah yang telah disampaikan supaya tidak lupa atau diingat lagi oleh pendengar tadi. Nah, itulah daripada struktur teks ceramah. Lanjut ya. Kemudian kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaannya. Nah, ini ya. Banyak memakai kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contohnya, saya, aku, kami. Mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Nah, itu orang kedua jamak. Kemudian banyak menggunakan kata teknis atau istilah peristilahan. Misalnya, nah ini istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, satuan berbahasa, kesantunan berbahasa. Itu ya, kata-kata ya atau kata teknis atau peristilahan. Kemudian menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, nah ini. Dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena, nah itu. Kemudian, selanjutnya, banyak memakai kata kerja mental, misalnya memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan. Kemudian menggunakan kata-kata persuasif, seperti diharapkan, sebaiknya, hendaknya, perlu, harus, dan seterusnya. Nah, ini dari kaidah kebahasaan. Itu ya, perhatikan kaidah kebahasaannya. Ini kata ganti. Kemudian menggunakan kata teknis. Selanjutnya menggunakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian memakai kata kerja mental. Menggunakan kata kerja persuasif. Nah, itu kaidah daripada teks ceramah. Lanjut ya. Kemudian cirinya. Ciri daripada teks ceramah. Nah, ini. Memperluas pengetahuan, para pendengar, disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Kemudian terdapat ajakan atau persuasi. Nah, itu. Kemudian berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Memiliki fakta, memiliki data untuk memperkuat argumen. Nah, itu ada data, ada fakta untuk apa? Untuk memperkuat argumen, pendapat si penceramah tadi. Kemudian terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dengan pendengar, yaitu bisa berupa dialog, bisa berupa tanya jawab, atau kolom komentar, atau tanggapan video jika daring, dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut ke langkah menulis. Kita lanjutkan langkah menulis teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Ini
Menentukan topik tentunya menjadi hal yang pertama. Jadi sebelum membuat ceramah, kita harus tentukan topiknya. Topik apa yang akan kita ceramahkan? Topik yang diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat khayal layak, biografi tokoh terkenal, dan sebagainya. Jadi topiknya dulu, kita pikiran apa sih yang mau kita bicarakan, apa sih yang mau kita ceramahkan, nah itu topiknya masalah apa, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, masih langkah ya, yang kedua ini merumuskan tujuan ceramah. Tujuannya untuk apa ceramah ini? Ini ada tujuan umum, nah, ada tujuan khusus. Tujuan umumnya meliputi ceramah informasi, ceramah persuasi, ceramah rekreatif atau hiburan. Kemudian tujuan khususnya yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan ini meliputi kebahasaan Indonesia yang bertujuan untuk pelajaran, cara melukis untuk tujuan umum, keahlian atau hobi, dan seterusnya ya. Itu langkah yang kedua. Kemudian selanjutnya langkah yang ketiga, menyusun kerangkanya. Nah ini, menyusun kerangka teks ceramah. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan. Struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur yaitu ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Dibuat kalimat pokok atau ide pokok terlebih dahulu tanpa penjelasan detail. Nah, itu. Garis besarnya saja dulu. Pembuatan kerangka teks ceramah yang baik harus memperhatikan. Nah, ini perlu. Harus memperhatikan ketiga struktur tadi ya. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis atau masuk akal. Kemudian menyusun ceramah berdasarkan kerangka, tidak menyimpang dari kerangka tadi. Jadi buat kerangkanya harus dikembangkan kerangkanya. Nah ini yang keempat sekarang, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka kembangkan setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas. Baik secara deduktif, nah itu. Deduktif yang bagaimana? Kalimat pokoknya di awal, maupun induktif. Induktif yang bagaimana? Kalimat pokoknya di akhir paragraf. Nah itu. Ya. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.